Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala minas samai ma'an fa ahya bihil ardha ba'da mawtiha al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat melakukan salah satu perintah dan kewajibannya, yakni sholat Jumat berjamaah. Shalawat dan salam kita haturkan pada Nabi kita tercinta, Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua dari alam kejahilan, dari zaman kebodohan menuju jalan yang terang benderang. Sebagai khatib, kewajiban dari khutbahnya berwasiat untuk kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah salah satu alat untuk kita menghadang daripada tipu duniawi. Sebagaimana Syekh Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, inna dunya bahrun amin yagruqu fihi nasun katsirun faltakun safinatuka fiha taqwallahi ta'ala wa hashruha al-iman billahi ta'ala wa syira'uha at-tawakkulu 'ala Allahi la'allaka tanju. Wahai anakku, sesungguhnya dunia adalah lautan yang sangat dalam. Banyak manusia yang tenggelam, terjebak di dalamnya. Faltakun safinatuka, maka jadikanlah iman sebagai sampanmu, takwa kepada Allah sebagai layak, agar engkau tak tenggelam dalam gemerlap lautan dunia ini, selamat menuju kebahagiaan akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa larangan-larangan kepada kita semua sebagai manusia yang hidup di atas dunia ini. Salah satu larangannya yaitu membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 11. Allah menyatakan larangan kepada manusia untuk mengeksplorasi
kerusakan yang mengundang bencana-bencana alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Dalam ayat tersebut jelas keberadaan manusia di muka bumi ini adalah untuk menjaga serta merawat kelestarian alam bumi ini. Maka perbuatan merusak, baik itu sedikit ataupun banyak, jelas dilarang oleh syariat agama Islam, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi, Annahu subhanahu naha an kulli fasadin qalla aw kathur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang setiap kerusakan, baik itu yang bersifat kecil, kerusakan kecil ataupun kerusakan yang besar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Larangan merusak di muka bumi ini berlaku untuk semua makhluk hidup, terkhususnya manusia yang mempunyai akal dan keimanan. Karena keberadaan akal di dalam diri manusia itu untuk membedakan, untuk merasakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya, dan juga mana yang dapat merusak, memadaratkan terhadap dirinya beserta lingkungannya. Pada sisi lain, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, teladan kita, memerintahkan kepada setiap muslimin dan muslimat, bukan hanya muslimin muslimat, setiap orang yang ada di muka bumi ini, untuk senantiasa melestarikan alam. Salah satunya menjaga lingkungan, menjaga alam semesta ini, menjaga bumi ini, yaitu dengan menanam pepohonan. Sebagaimana dikatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min muslimin yaghrisu ghursan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatan wa ma surifa minhu lahu shadaqatan wa ma ukila sab'u minhu fa huwa lahu shadaqatun wa ma akalat at-tayru fa huwa lahu shadaqatun wa la yarzuquhu ahadun illa kana lahu shadaqatun. Tak satu pun seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi pahala sedekah baginya. Yang dicuri orang lain akan bernilai sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang-binatang itu akan menjadi sedekah, akan menjadi pahalanya nanti di yaumil qiyamah. Dia orang yang menanam pohon akan mendapatkan amal kebaikan, pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hal yang lain yang harus kita lakukan dalam menjaga kelestarian alam dunia ini yaitu dengan cara menjaga lingkungan serta membersihkan diri. Sebagaimana hadis Nabi dikatakan dalam riwayat Imam Tabrani, tanazzafu bi kulli ma istata'tum fa inna Allah ta'ala bana al-islam 'ala an-nadhafah wa la yadkhulu al-jannah illa kullu nadhifun. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendasari Islam, membangun agama Islam di atas dasar kebersihan. Wala yadkhulul jannah illa kullu nadhifin. Dan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang
telah bersih dirinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua sebagai manusia yang hidup di dunia ini, salah satu bentuk ibadah kepada Allah terbagi dua. Ada yang berbentuk mahdhah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbentuk ghair mahdhah, yang tidak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga alam semesta, menjaga lingkungan sekitar, menjaga diri sendiri, itu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu